Brand lokal ini bisa masukin monitor dengan kualitas, harga, dan timing semuanya tepat. Salutku. Ada RGB pula. Dari semua brand lokal yang OEM monitornya ke China kayak Armageddon, SPC, Vantech, Aero di sini yang paling berani dan konsisten masukin monitor ke Indonesia. Ya, kalau Vantech agak lucu kemarin. Baru masuk tanpa value yang jelas, tapi berani jual lebih mahal daripada brand internasional. Itu sih research-nya kurang banget pasarannya. Beda banget sama Aero di sini. Kelihatan banget dia ngecek harga pasaran dan sangat tahu siapa lawannya di segmen yang sama. Aero EAIO 25 Ci. Aero sangat berani dengan klaim sendiri di manual booknya 25 inch Fast IPS plus 280 Hz. Wow! Panel bitmapnya nggak ada data di speknya, tapi kalau gue lihat di Windows dia bisa sampai 10 bpc. Kemungkinan besar sih ini 8 bits plus FRC. Ngeri juga ya. Itu sebuah monitor gaming. Nggak tahu ini bisa ditweak dari controller monitornya atau gimana, tapi ini kalau beneran ya kualitasnya tinggi banget untuk monitor seharga segini. Jangan lupa kita singkirin yang tidak penting kayak gini. Kelengkapan lainnya ada adapter dan kabel power plus kabel DisplayPort. Karena dia klaim Fast IPS, kita mesti lihat kualitas motion blur-nya kayak gimana. Di OSD dia ada settingan response time, cuma dipakai sampai high juga gue nggak ngeliat ada perbedaan sama off-nya. Kemungkinan ini settingan nggak guna sama sekali. Trail bayangan di belakang UFO-nya bagus untuk panel IPS, tipis bayangan di belakang UFO-nya. Dan ketika gue bandingin dengan AOC, Asus, dan Acer di settingan terbaik mereka, Aero sedikit lebih bagus dari AOC, tapi Asus tetap paling clear secara UFO-nya dengan margin yang mepet juga dibanding Aero di sini. Sedangkan Acer itu yang paling blur, jadi singkirin aja. Tapi ada satu settingan lagi. Ketika MPRT kita on kan, wah ini memang cukup ngorbanin banyak brightness, tapi UFO-nya berubah sangat jelas dan clear. Cuma kalian harus ingat ini ada resiko bikin mata kalian lebih cepet capek, karena panelnya udah di OC juga kan ke 280 Hz. Efeknya kalian bisa lihat di kamera dia agak flicker. Fitur kayak gitu memang maksa panel matiin nyalain backlight dalam waktu sangat cepet. Untuk mata normal sih nggak akan kelihatan flicker, tapi pasti ada berdampak pada mata jadi lebih cepet lelah. Overall pas gue pakai Valorant gitu ya nggak terlalu berasa ya. Mungkin karena gue sehari main, sehari istirahat. Mungkin ya setiap hari baru kerasa. Tapi hal itu perlu kalian ingat aja. Secara bahan yang dipakai udah tebel semua. Semua bagian gue pegang itu cukup tebel dan kokoh. Stand dan besinya langsung dari besi gitu yang disemprot cat warna hitam doff. Dari lihat bagian belakangnya kalian langsung tahu kalau ini nggak ada ergo stand apapun selain tilt. Kualitas tiltnya kokoh aja. Cuma ya nggak mulus-mulus banget dimaininnya. Tentunya yang beli monitor ini harus beli bracket biar maksimalin kualitas penggunaan monitornya. Karena ketika gue main Valorant untuk tinggi gue yang 165 cm ya itu sih agak ketinggian buat gue. Sedikit aja agak ketinggian. Dia udah kasih kita VESA 100x100 dan portnya udah ngadep ke bawah. Cakep untuk kita pakai bracket. Di sana ada port USB, fungsinya cuma buat charge, tapi ya pasti powernya nggak gede-gede banget. Menariknya di bagian atas dia ada RGB yang keren kalau dilihat dari belakang, cukup terang juga. Ya tapi karena ini monitor, ya kita jarang juga lihat bagian belakangnya. Bagus ya di bagian tengah ada lampu sorot kecil yang muncul logo Aero di tembok. Untuk matiin atau nyalain udah ada tombolnya di sebelah joystick. Kalian tinggal tahan, mati, tahan lagi, nyala. Aero juga kasih kita speaker 3 watt kali 2. Speakernya nggak ada yang spesial, suaranya cukup kenceng dan nggak mendem, ya cukup oke aja lah dipakai saat lu males pakai headset atau pas kuping lu pegel ya. Kualitas panelnya cukup menjanjikan dengan gamut sRGB 99%, P3-nya 80%, jadi Rec 2020 cukup oke untuk sebuah monitor gaming bisa sampai 58%. Kualitasnya bisa ngalahin AOC sedikit, tapi Aero ini masih di bawah Acer ataupun Asus. Treatment Aero ke panelnya ini nggak bagus gimana dengan CCT cukup tinggi sampai 7800. Panelnya didominasi warna hijau dan biru, tapi kekurangan warna merah. Jadi hasil putihnya agak kebiruan dengan delta E sampai 12. Secara treatment panel sih ini kalah ya dengan 240 Hz lainnya kayak Acer, Asus, ataupun AOC. Saturasi warnanya juga agak off sampai delta E11. Warna biru dan pink agak off target. Hasilnya akurasi warna sRGB nggak bagus gimana, sentuh di angka 12, di palet P3 bahkan sentuh di angka 17. Akurasi palet sRGB dan P3-nya Aero ini agak di bawah dari brand 240 Hz lainnya. Di OSD-nya Aero nggak ada preset apapun untuk benerin warna, jadi kita langsung aja benerin pakai mode default pabriknya dia. Settingannya kalian bisa ikutin yang gue kasih, target kita ke 200 nits. Setelah setting kita tes lagi, langsung CCT turun ke 6800, hasil putih lebih natural dengan delta E di angka 7,
tapi tetap gamanya agak di bawah target, cuma dapat 2 lebih dikit. Saturasi warna bisa lebih akurat sedikit di angka 5 dan saturasi sRGB bisa akurat di angka 7. Untuk benerin warna lebih sempurna tentunya kita mesti kalibrasi monitornya. CCT rata-rata langsung mepet habis ke 6500, white balance itu bagus banget dengan gamma yang sangat baik, hampir 2,2 dan delta E langsung akurat banget di 3,7. Saturasi warna juga jadi sangat akurat, langsung turun ke angka 1. Hasil akurasi warna sRGB sangat luar biasa setelah dikalibrasi. Bisa jadi sangat akurat dengan delta E1. Panel yang dipakai Aero ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa ketika mau dibenerin dikit dari pabriknya. Karena dari hasilnya sangat kelihatan kalau panelnya bisa di-push sangat akurat. Kelihatan hasil kalibrasi ini jauh lebih baik dibanding Acer, Asus 27 inch atau AOC di kelas 240 Hz. Kontras monitornya juga sangat baik untuk panel IPS 1093:1 dengan max brightness-nya juga tinggi banget sampai 380 nits. Cakep untuk kondisi ruangan dengan cahaya apapun. Aero ini nggak murah harganya, di 4,2 juta. Kalau kita ngomongin value sih jelas Aero ini kalah banget dengan AOC karena dia tetap paling murah di segmen ini. Dan di sana juga ada Lenovo serta ViewSonic yang udah kasih garansi 3 tahun full. Cuma jelas banget Aero di sini mau nyerang siapa? Asus VG259QM yang juga sama-sama klaim Face IPS. Dan kalau dibandingin keduanya, Aero di sini ngehadirin monitor dengan kualitas yang sangat bersaing secara motion blur dengan Asus. Kualitas panelnya juga lumayan. Dan yang gue suka dari brand lokal satu ini, dia mau effort lebih untuk garansinya yang 1 tahun. Di harganya 4,2 juta, Aero udah jamin ke kalian untuk dapetin pixel perfect dengan zero bright dot. Untuk dark dot-nya, gue nggak tahu ya, pixel hitamnya gue nggak tahu, lu mesti nanya Aero sendiri. Jadi monitornya sebenarnya udah disortir duluan secara internal sama Aero, dicek dulu satu-satu, baru kirim ke kalian supaya nyampe ke kalian sudah perfect secara panelnya. Apa yang dilakukan Aero dengan keniatannya di sini tuh jadi gamparan keras banget untuk Acer. Karena cuma Acer doang di 240 Hz yang kasih garansi 1 tahun panel. Brand internasional loh itu. Masa kalah effortnya sama brand lokal kayak gitu? Sayangnya gue nggak bisa rekomendasiin penuh, nggak bisa rekomendasiin full ya monitor ini ke kalian semua. Karena dari harga dan garansi 1 tahun yang mesti kirim ke Jakarta sistemnya, jelas value yang Aero kasih di sini akan lebih berasa untuk orang yang tinggal sekitaran Jabodetabek. Ongkirnya akan jauh lebih murah dibanding orang yang tinggal di luar daerah itu. Kalau misalnya kalian mau klaim garansi. Saran gue untuk Aero bisa kerjasama dengan brand game FPS kayak Valorant yang jelas banget cocok dimainin dengan monitor hertz tinggi kayak gini. Atau game FPS lainnya untuk munculin logo mereka di lampu sorot bagian belakang monitornya. Dan uang sponsornya bisa support ke produknya supaya harganya bisa price lebih murah lagi. Di bawah 4 juta misalnya atau 3,5 juta. Supaya monitornya bisa lebih menarik untuk lebih banyak orang lagi. Thank you Aero yang udah sponsorin video kita kali ini. Gue Aldun dari GTD. Sampai jumpa dan tetap.